Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan artikel jurnal dengan judul Analisis Break Even Point atau BEP dan Laba Usaha Minuman Triboms pada kegiatan Entrepreneurship Fair. Saya selaku moderator Cecilia Yanganda dengan NIM 63231300. Selanjutnya anggota saya. Saya Ditya Rokurniasi, NIM 63231465. Saya Lord Paujan dengan NIM 63231297. Saya Yulia Veronica dengan NIM 63231262. Eh, Pembaca pertama akan dibaca oleh saya. Pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis titik impas atau break even point atau BEP dengan tingkat laba usaha minuman Triboms pada kegiatan Entrepreneurship Fair. Analisis dilakukan berdasarkan teori perilaku biaya meliputi biaya produksi, biaya tetap, biaya variabel, dan perhitungan BEP sebagai dasar penilaian kelayakan usaha. Pendekatan yang digunakan adalah deskripsi kuantitatif dengan memanfaatkan data biaya produksi, biaya tetap, volume penjualan, dan harga jual dari produk yaitu Lemonade Berry Delicious Punch dan kopi susu Triboms. Hasil menunjukkan bahwa BIP Lemonade tercapai pada 148 cup dan BIP kopi susu pada 79 cup. Total pendapatan melampaui biaya sehingga menghasilkan laba sebesar Rp2.649.707. Hasil ini menunjukkan usaha Triboms menguntungkan dan layak dikembangkan. Lanjut. Pendahuluan. Industri minuman di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya minat konsumen terhadap produk yang praktis, inovatif, dan bervariasi. Kondisi ini membuat persaingan semakin ketat sehingga pelaku usaha dituntut untuk mengelola biaya operasional dengan baik serta mampu menetapkan harga jual yang sesuai agar usaha dapat berjalan efisien. Dalam dunia pendidikan, khususnya bidang kewirausahaan, mahasiswa dituntut memiliki kemampuan merancang serta menjalankan usaha nyata sebagai bentuk implementasi pembelajaran. Melalui kegiatan seperti Entrepreneurship Fair, mahasiswa mendapatkan kesempatan menjalankan bisnis secara langsung. Landasan teori pengertian break-even point. Break-even point merupakan suatu kondisi di mana perusahaan dalam kegiatan operasionalnya berada pada posisi tidak menghasilkan laba maupun mengalami kerugian. Analisis break-even point yang biasa disebut sebagai juga yaitu titik impas merupakan metodologi analisis yang digunakan untuk memeriksa keterkaitan antara total biaya, keuntungan yang diantisipasi, dan volume penjualan. Melakukan analisis menyeluruh dari titik impas sangat penting dalam membedakan tingkat produksi dan volume penjualan yang diperlukan. Landasan teori pengertian biaya. Biaya merupakan seluruh pemakaian sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan proses produksi yang diukur dalam satuan moneter sesuai harga pasar yang berlaku, baik untuk pengeluaran yang telah terjadi maupun yang diperkirakan terjadi di masa mendatang. Klasifikasi biaya. Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang timbul dalam proses pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tetap tidak dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat output yang dihasilkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aditya Hero Kurniasi. Oke, selanjutnya ada pengertian laba.
Laba itu merupakan indikator keberhasilan bagi pengusaha yang berorientasi pada keuntungan. Karena pada umumnya tingkat keberhasilan perusahaan tersebut dinilai berdasarkan besaran laba yang diperoleh dalam periode tertentu. Nah, perencanaan laba yang sering disebut sebagai rencana operasi merupakan suatu untuk perencanaan manajerial yang memuat rangkaian langkah operasional yang dirancang untuk mencapai target laba yang telah ditetapkan. Nah, penelitian penelitian terlebih dahulu yang diteliti oleh Li Tamahu Putih dan kawan-kawan pada 2022 menunjukkan bahwa penggunaan analisis BEP pada usaha minuman mikro membantu pelaku usaha menentukan cara tepat serta meningkatkan efektivitas perencanaan penjualan dan pengendalian biaya. Boleh di next. Nah, jenis penelitian dalam artikel ilmiah kita yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode yang berfokus pada pengolahan dan analisis data numerik untuk menggambarkan biaya produksi, titik impas, dan laba usaha minuman Triboms. Pendekatan ini dipilih karena analisis BEP membutuhkan perhitungan matematis terhadap biaya, volume produksi, harga jual, serta total pendapatan sehingga diperoleh gambaran objektif mengenai kondisi finansial usaha. Sumber dan jenis data yang kita pakai itu ada data primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari kegiatan produksi dan penjualan dua varian minuman Triboms, yaitu Lemon AD Berrylicious Punch and Kopi Susu Triboms. Data primer tersebut mencakup biaya produksi, biaya tetap, biaya variabel, jumlah unit terjual, serta perkiraan pendapatan dan pengeluaran penjualan Tribom. Selain itu, data mingguan diolah kembali untuk memperoleh estimasi biaya dan produksi selama 1 bulan operasional. Next. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu melalui observasi langsung, yaitu pengamatan aktivitas produksi dan penjualan selama kegiatan mata kuliah entrepreneurship dan entrepreneur fair. Nah, yang kedua itu ada pencatatan biaya meliputi pencatatan biaya variabel, biaya tetap, dan biaya produksi per minggu. Selanjutnya ada dokumentasi berupa catatan biaya yang dikeluarkan per harian, total produksi, dan juga bukti penggunaan bahan baku. Nah, teknik pengumpulan datanya itu, data dianalisis menggunakan metode break-even point untuk menilai jumlah minimum penjualan yang harus dicapai agar usaha tidak mengalami kerugian. Tahapan analisis ini meliputi perhitungan biaya variabel per unit, perhitungan biaya tetap per unit, perhitungan BEP dalam unit, perhitungan BEP dalam rupiah, serta perhitungan laba usaha berdasarkan selisih antara total pendapatan dan total biaya produksi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ilal Fauzan. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada rumus perhitungan, yaitu yang pertama ada perhitungan biaya variabel per unit, yaitu atau VC unit. Biaya variabel per unit dihitung menggunakan rumus VC per unit sama dengan total biaya variabel dibagi dengan jumlah unit produksi. Kedua yaitu perhitungan biaya tetap per unit atau FC unit. Biaya tetap dialokasikan ke setiap unit berdasarkan total produk yang dihasilkan, yaitu rumusnya ada FC per unit sama dengan total FC dibagi dengan total unit produksi. Yang ketiga, ada perhitungan BEP dalam unit. Titik impas dalam unit menunjukkan jumlah produk yang harus terjual agar menutup seluruh biaya, yaitu rumusnya ada break-even point atau BEP unit sama dengan FC dibagi dengan harga jual dikurang dengan FVC unit. Yang keempat ada perhitungan BEP dalam rupiah, yaitu BEP rupiah digunakan untuk mengetahui besarnya pendapatan minimal agar usaha tidak mengalami kerugi. Yaitu rumusnya ada BEP rupiah sama dengan FC dibagi dengan 1 dikurang VC unit
dibagi dengan harga jual, maka mendapatkan perhitungan BP dalam rupiah. Yang kelima ada profit atau keuntungan setelah BP terpenuhi. Keuntungan dapat dihitung setelah mendapatkan hasil penjualan dikurang dengan total biaya. Setelah itu dihitung pendapatan bulanan dikurang dari hasil penambahan biaya tetap dan biaya variabel, yaitu rumusnya sama dengan hasil penjualan bulanan dikurang dengan total biaya. Selanjutnya sama dengan dalam kurung dulu pendapatan bulanan dikurang dengan FC ditambah dengan VC, maka mendapatkan hasil profit atau keuntungan setelah BP terpenuhi. Hasil dan pembahasan. Pada tahap awal penelitian, dilakukan proses identifikasi dan pengumpulan data terkait biaya produksi dari dua varian minuman yang dipasarkan dalam usaha Triboms, yaitu Lemonade Berylicious Punch dan kopi susu Triboms. Perhitungan biaya produksi didasarkan pada kebutuhan bahan selama periode operasional 7 hari dengan total output sebanyak 25 cup, di mana kopi susu Tribom dijual seharga 12.000 per cup dan Lemonade Berylicious Punch dan dengan seharga 15.000 per cup. Data dalam 7 hari tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun estimasi biaya produksi dalam 1 bulan operasional. Dalam 3 minggu produksi aktif, dengan total perkiraan output sebesar 100 cup untuk masing-masing varian minum. Informasi biaya produksi ini menjadi fondasi penting dalam menghitung total biaya variabel, total biaya keseluruhan, serta analisis BP atau break-even point, guna menilai kelayakan usaha dan potensi laba Tribom. Untuk selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan akan dibahas oleh Yulia Veronica. Oke, selanjutnya biaya produksi. Nama barangnya ada tempat es batu, kuantitasnya satu barang, harga satuannya 77.000, total harganya 77.000. Terus habis itu yang kedua ada skop es batu, kuantitasnya satu barang, harga satuannya 10.000, total harganya 10.000. Yang ketiga ada sendok, kuantitasnya satu, harga satuannya 20.000, total harganya 20.000. Terus itu yang keempat ada gelas literan, kuantitasnya satu, harga satuannya 10.000, total harganya 10.000. Habis itu ada aqua, kuantitasnya satu, harga satuannya 20.000, total harganya 20.000. Habis itu yang keenam ada talenan, kuantitas satu, harga satuan 8.000, total harga 8.000. Habis itu ada ginger, kuantitas satu, harga satuannya 7,5, 7.500, total harganya 7.500. Yang kedelapan ada termos, kuantitas satu, harga satuannya 60.000, total harga 60.000. Yang kesembilan ada pisau, pisau kuantitas satu, harga satuannya 14.000, total harganya 14.000. Habis itu yang ke-10 ada sarung tangan plastik, kuantitasnya satu, harga satuannya 20.000, total harga 20.000. Jadi total jumlahnya itu 246.500. Lalu ada biaya tetap. Biaya tetap itu udah terdiri dari biaya gaji, biaya listrik, dan biaya air. Biaya gaji untuk 3 orang itu tidak ditulis. Habis itu biaya listrik 250.000, total harganya 250.000, biaya air 20.000, total harganya 20.000. Jadi jumlah totalnya 270.000. Di situ ada biaya variabel, Lemonade Berylicious Punch, harganya 15.000. Nama barangnya ada sirup blueberry, kuantitasnya 2 botol, harga satuan 71.000, total harga 142.000. Terus itu yang kedua ada Sprite Lemon 3 botol, harga satuannya 10.000, total harganya 30.000. Habis itu ada buah lemon, kuantitasnya 2 kilo, harga satuannya 15.000, total harga 30.000. Habis itu ada selasi, kuantitasnya 1 pack, harga satuan 15.000, total harganya 15.000. Situ ada yang kelima ada es batu, kuantitasnya 1 bol, harga satuannya 20.000, total harga 20.000. Habis itu yang keenam air galon Le Mineral, kuantitasnya 1 galon, harga satuannya 20.000, total harganya 20.000. Lalu yang ketujuh ada cup 14 OZ, kuantitasnya 2 pak, harga satuannya 21.000, total harganya 42.000. Jadi jumlah semuanya 299.000.
Berdasarkan tabel biaya variabel yang telah disusun, kemudian melakukan penjualan selama 7 hari dengan total dibuat sebanyak 25 cup. Data mingguan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung estimasi biaya produksi selama 1 bulan operasional, yaitu setara dengan 3 minggu produksi aktif. Dengan biaya produksi sebesar 299.000 per minggu, maka estimasi biaya untuk total produksi 100 cup dalam 1 bulan adalah 299.000 dikali 3, sama dengan 897.000. Biaya variabel kopi susu Tribums, harganya 12.000. Nama barangnya ada, yang pertama ada biji kopi Arabica, kuantitasnya 1 pack, harga satuannya 32.000, total harganya 32.000. Lalu yang kedua ada susu UHT, kuantitasnya 3 pieces, harga satuannya 15.000, jadi total harganya 45.000. Yang ketiga ada creamer bubuk, kuantitasnya 1 pack, harga satuannya 15.000, total harganya 15.000. Yang keempat ada susu kental manis, kuantitasnya 1 pack, harga satuannya 47.000, total harganya 47.000. Lalu ada cup 12 OZ, kuantitasnya 2 pack, harga satuannya 19.000, total harganya 38.000. Jadi total jumlahnya itu 177.000. Berdasarkan tabel biaya variabel yang telah disusun, kemudian melakukan penjualan selama 7 hari dengan total dibuat sebanyak 25 cup. Data mingguan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung estimasi biaya produksi selama 1 bulan operasional, yaitu setara dengan 3 minggu produksi aktif dengan biaya produksi sebesar 177.000 per minggu, maka estimasi biaya untuk total produksi 100 cup dalam 1 bulan adalah 177.000 dikali 3 sama dengan 531.000. Di situ ada Vichy unit lemonade Berylicious Punch itu sama dengan 897.000 dibagi 100 sama dengan 8.970. Habis itu ada Vichy unit kopi susu Tribums 531.000 dibagi 100 sama dengan 5.310. Lalu ada FC unit lemon Berylicious Punch dan kopi susu Tribums sama dengan 1.428.000 dibagi 200 sama dengan 7.140. Analisis titik impas lemonade Berylicious Punch dalam unit BEP unit sama dengan 897.000 dibagi 15.000 dikurang 8.970 sama dengan 897.000 dibagi 6.030 sama dengan 148.756 sama dengan 148 unit. Lalu analisis titik impas kopi susu Tribums dalam unit BEP unit sama dengan 531.000 dibagi 12.000 dikurang 5.310 sama dengan 531.000 dibagi 6.690 sama dengan 79.372 sama dengan 79 unit. Analisis titik impas lemonade Berylicious Punch dalam rupiah BEP rupiah sama dengan 1.428.000 dibagi 1 dikurang buka kurung 897.000 dibagi 2.200.000 sama dengan 1.428.000 dibagi 1 dikurang 0,407 sama dengan 1.428.000 dibagi 0,593 sama dengan 2.408.094. Lalu analisis titik impas kopi susu Tribums dalam rupiah BEP rupiah sama dengan 1.428.000 dibagi 1 dikurang 531.000 dibagi 984 sama dengan 1.428.000 dibagi 1 dikurang 0,539 sama dengan 1.428.000 dibagi 0,461 sama dengan 3.097.613. Perhitungan keuntungan penjualan lemonade Berylicious Punch dan kopi susu Tribums. Hasil penjualan bulanan
dikurang total biaya. Pendapatan bulanan dikurang buka kurung FC ditambah VC tutup kurung sama dengan 2.408.094 rupiah ditambah 3.097.613 dikurang 1.428.000 ditambah 897 ditambah 531.000 sama dengan 55.505.707 dikurang 2.856.000 sama dengan 2.649.707. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan break-even point atau BEP, dapat dianalisis bahwa usaha minuman Tribums memiliki kebutuhan penjualan minimal yang berbeda untuk masing-masing produk. Produk Lemonade Berry Licious Punch dengan harga jual 15.000 memiliki biaya variabel 8.970 dan menghasilkan BEP sebesar 148 cup atau setara 2.408.094 perak, sedangkan produk kopi susu Tribums dengan harga 12.000 dengan biaya variabel 5.310 membutuhkan penjualan minimal 79 cup atau 3.097.613 untuk mencapai titik impas. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua produk baru mulai memberikan keuntungan apabila penjualan melebihi jumlah BEP masing-masing. Setelah seluruh biaya tetap dan variabel diperhitungkan, total pendapatan yang diperoleh dari kedua produk mencapai 5.505.707, sedangkan total biaya yang dikeluarkan sebesar 2.856.000. Dengan demikian, usaha Tribums mampu menghasilkan laba sebesar 2.649.707 yang menunjukkan bahwa kegiatan penjualan berada dalam kondisi menguntungkan dan layak untuk dikembangkan setelah kegiatan event entrepreneurship fair selesai. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis break-even point atau BEP pada usaha minuman Tribums memberikan gambaran yang jelas mengenai kelayakan finansial selama pelaksanaan entrepreneurship fair. Produk Lemonade Berry Licious Punch membutuhkan penjualan sebesar 148 cup untuk mencapai titik impas, sedangkan kopi susu Tribums memerlukan penjualan minimal 79 cup. Setelah seluruh biaya tetap dan variabel diperhitungkan, total pendapatan yang diperoleh menghasilkan laba sebesar 2.649.707 yang menunjukkan bahwa usaha Tribums berada dalam kondisi menguntungkan. Dengan demikian, usaha ini dinilai layak dijalankan serta memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut apabila strategi pengelola biaya dan penjualan dilakukan secara efektif. Oke, sekian presentasi dari kami ditutup oleh Cecil. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 12 dengan artikel break-even point tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima terima kasih. kasih.